Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan update untuk pesan semesta harian untuk hari ini, hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok, bisa enggak, bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Pesan healing hari ini ya, pesan dari Sri Rama ya, pesan dari Sri Rama, King of Dharma. Oke, kita lihat pesannya apa nih. Bimbingan dari Sri Rama dalam percintaan. Mungkin ada ujian atas keyakinanmu pada pasangan. Kepercayaan penting untuk hubungan ini agar terus berlanjut, tetapi ingatlah bahwa memaafkan juga merupakan suatu kebijakan. Nah, dalam hal rezeki atau kelimpahan, bimbingan dari Sri Rama, semua kebutuhan harianmu akan terpenuhi. Bersihkan energi dan ruang kegelapanmu sendiri dan mohon kepada Dewi Laksmi untuk menerima kelimpahan yang kamu inginkan ya. Untuk pekerjaan atau bisnis kamu, beberapa orang mungkin sengaja menyebabkan kesulitan bisnismu, jadi mintalah campur tangan ilahi untuk menghilangkannya. Gunakan Rama Raja atau kebenaran demokratis. Nah, itu bimbingan dari Sri Rama untuk healing kamu hari ini ya. Dari percintaan, rezeki, dan juga pekerjaan. Nah, sekarang kita lanjut untuk pesan semesta hari ini. Ya. Yang pertama ada childhood atau innocent, stone people atau vigilance, new moon, dan promise. Oke, pesan yang pertama innocent atau childhood. Jadi hari ini ringankan saja bebanmu, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang berat. Mungkin kamu bisa melakukan aktivitas seperti waktu masa kanak-kanak ya, permainan-permainan yang mungkin bisa membuat kamu akan lebih rileks ya, happy, lebih santai gitu ya. Permainan apapun yang pernah atau sering kamu lakukan waktu di masa kanak-kanak ya. Ya jika dimungkinkan permainan outdoor. Tetapi untuk masa sekarang pastinya sulit ya, selain lahan yang terbatas, karena kita pun harus bekerja di pagi sampai sore hari ya. Jadi mungkin boleh permainan yang sifatnya indoor ya. Kalau masa kecil tuh seingatku ya mungkin main kartu remi, main kartu uno, atau mungkin main apa ya, bola bekel ya jika memang masih ada, atau ini ya congklak, kalau di tempatku namanya dakon ya, mungkin di tempat lain bahasanya congklak ya. Kalau itu aku masih sering banyak melihat. Nah, kamu bisa lakukan salah satunya itu, atau mungkin main kartu sama bestie sama keluarga gitu ya. Mungkin yang kalah dikasih hukuman apa gitu. Intinya sesuatu yang fun, mengingatkan masa kecil kamu ya, untuk ya kita sejenak lah lepas dari beban masalah hidup, masalah-masalah orang dewasa ya. Oke, yang kedua di sini ada pesan stone people or vigilance. Ini tentang kewaspadaan ya. Jadi
kita boleh selalu positive thinking ya, kita berpikir hal-hal baik, tapi tetap tanamkan kewaspadaan, terutama ketika kita berbisnis ya, dalam pekerjaan yang menyangkut uang, menyangkut kepercayaan ya, sama halnya mungkin berkenalan dengan orang baru ya. Bagaimanapun kita tetap harus waspada untuk tidak mudah percaya 100% ya, dengan mungkin menyerahkan uang kita, menyerahkan tugas, atau bahkan hati, perasaan kita ya, sebelum benar-benar memang mengenal ya. Dan mengenal itu diuji oleh waktu dan proses ya. Walaupun terkadang ada, Kak, ini udah kenal baik banget, udah jadi sahabat, malah kayak saudara, tapi dia nipu gitu. Nah, cuman mungkin peluangnya lebih kecil ya dibanding dengan orang baru yang kita bener-bener belum kenal sama sekali, belum mengetahui latar belakangnya dia, karakternya dia, sifat dia ya. Jadi tetap mesti waspada. Sama halnya ketika kita dalam perjalanan ya, mesti berhati-hati, apalagi kita nyetir, jangan sampai ngantuk ya. Benar-benar jaga konsentrasi. Dalam bekerja juga ya, jangan sampai teledor, mesti benar-benar teliti ya. Khawatirnya ada selisih-selisih, harus kita yang mengganti. Terus mungkin juga jaga ucapan gitu ya, jangan sampai ucapan kita, omongan kita terus diputar balikan. Hati-hati dalam berbicara. Nah, pokoknya waspadalah ya dalam hal apapun. Oke, pesan yang ketiga, new moon, promise ya. Janji itu kita sering dengar ungkapan ya, janji itu sama dengan hutang. Dan memang ya, janji, ketika kita mengingkari janji ya, sama halnya kita menanam karma baru ya. Karma itu harus dibayar ya. Jadi kalau suatu saat ada orang yang nggak nepati janji sama kita, ya coba ini lagi ya, di review lagi ya, mungkin kita pernah melakukan hal yang sama gitu loh ya. Jadi kalaupun saat ini ada orang yang berjanji sama kamu tidak ditepati atau malah ditipu ya, jangan melakukan hal yang sama, nanti malah semakin menambah karma baru. Jadi untuk memutuskan karma itu, jangan lagi melakukan hal yang sama ya. Tetap menjadi orang baik jika memang berjanji ditepati, atau lebih baik kalau memang ragu, nggak usah berjanji ya. Jadi ketika bisa, lakukan aja, nggak usah berjanji. Khawatirnya kita kan ada hambatan, ada halangan, atau namanya hati kadang kita berubah gitu kan ya. Sama halnya orang-orang yang berjanji sama kamu nggak ditepati ya, dia akan membayarnya suatu saat nanti. Oke, kita lanjut ya. Untuk energi hari ini ya, Ten of Wands. Hari ini akan sangat sibuk, banyak banget beban ya, kerjaan yang harus dikerjakan, harus diselesaikan. Mungkin juga ada beberapa masalah belum benar-benar clear ya. Jadi kayak semua hal itu rasanya menumpuk. Nah, di sini makanya ada pesan healing bimbingan dari Sri Rama tadi kan, kalau dalam percintaan mungkin ada ujian, ada baiknya memaafkan adalah suatu sikap yang bijak gitu ya. Kemudian dalam pekerjaan bisnis ya, mungkin ada yang mempersulit dirimu, nah diperlukan peran serta ilahi, maka berdoalah, meminta untuk diberi kemudahan atau kelancaran ya. Nah, mungkin juga pesan semesta innocent ini tadi ya, kamu lakukan bisa menjadi salah satu cara untuk meringankan beban kamu atau melepaskan permasalahan sejenak, jadi untuk refreshing ya. Atau bisa juga kamu bermain sama anak-anak ya, mungkin kamu masih punya anak atau punya keponakan ya. Energi anak-anak yang tulus, yang polos itu kayak bisa menjadi sumber kekuatan ya. Kita pasti semua merasakan ya,
kita punya anak yang lucu gitu kan, ketika capek bekerja, pas pulang kerja itu rasanya capek-capek itu hilang semua. Nah, tuh makanya di sini ada pesan innocence ya. Jadi berdealing dengan energi innocent ya anak-anak. Oke. Ya. Page of Pentacle. Ada situasi di mana kita menyusun lagi ya, kayak mungkin ada rencana-rencana yang belum terrealisasi, ada tugas-tugas yang belum selesai. Nah, kita bikin list nih ya, disusun lagi, dikerjakan lagi pelan-pelan satu persatu, dan mencoba memikirkan hal-hal baru atau strategi-strategi baru ya. Makanya akan sangat sibuk hari ini. Ya. Three of Pentacles. Ada peningkatan dalam hal keuangan ya, bisa jadi job kamu rame, orderan kamu rame, sehingga income kamu bertambah ya, lebih baik, lebih banyak lah dari hari-hari sebelumnya. Atau hari ini ada uang kamu yang cair ya, mungkin seperti apa, bonus atau tunjangan ya, atau komisi, atau mungkin ya ada rezeki-rezeki yang lain ya. Terus hari ini kamu akan membuat kesepakatan, agreement atau perjanjian ya. Kalau untuk pekerjaan ya terkait dengan partner kerja kamu, rekan kerja kamu, klien atau customer ya, bisa jadi ada transaksi. Atau mungkin di tempat kerja kamu ada kebijakan-kebijakan baru, tapi ini sesuatu hal yang lebih positif ya. Atau jika kamu ini pengusaha ya, mungkin kamu membuat kebijakan-kebijakan baru ya untuk kebaikan usaha kamu atau perusahaan kamu ya. Dan beberapa ada yang mendapatkan kontrak ya untuk bekerja, bisa juga ada peningkatan level dari karyawan kontrak menjadi karyawan tetap. Terus beberapa yang lagi jobless, nyari kerja, bisa jadi ada pemberitahuan ya bahwa kamu diterima kerja atau ada tawaran pekerjaan. Nah, untuk relationship ya atau percintaan ya, bisa jadi hari ini kamu membuat kesepakatan atau perjanjian dengan pasanganmu ya. Mungkin sempat ada hal-hal yang membuat kalian itu salah paham, atau ada hal-hal yang memberatkan, jadi akhirnya kalian udahlah kita bikin kesepakatan gini-gini, udah kita janjian gini-gini gitu, jadi supaya jelas ada klarifikasi. Nah, beberapa juga ada keseriusan dalam hubungan ya, mungkin yang sebelumnya masih PDKT ya, akhirnya membuat komitmen, atau yang sudah berpacaran gitu ya, akan membuat apa ya, menginginkan suatu hubungan yang lebih serius ya, atau mungkin pasanganmu yang memintamu atau kamu yang meminta, atau kesepakatan kalian berdua. Oke. Nine of Cups ya. Walaupun di sini berasa ada beban berat hari ini, tetapi ada ending yang menyenangkan ya. Jadi ada hal-hal yang finally itu membuat kamu happy, membuat kamu bahagia ya, atau membuat kamu menjadi lebih tenang ya. Bisa ini suatu kabar, bisa perlakuan seseorang ke kamu ya, treatment seseorang ke kamu, atau mungkin ada hal-hal lain yang bikin kamu relax, bikin kamu menjadi tenang, bahagia ya. Atau bisa juga karena kamu akhirnya bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kamu dengan baik ya. Akhirnya kamu merasakan ada kepuasan batin atau kebahagiaan tersendiri. Intinya sih bener-bener plong dari segala beban ya. Oke. Two of Swords. Beberapa dari kalian akan dihadapkan pada dua pilihan ya.
Bisa ini terkait dalam hubungan, relationship, percintaan, bisa juga dalam pekerjaan, bisnis ya, pertemanan, atau mungkin yang berkaitan dengan keluarga. Nah, hari ini ketika kalian dihadapkan pada dua pilihan itu ya, sebenarnya kalian kayak masih I have no idea, aku belum mikir, aku belum menemukan ide, aku belum memilih gitu ya. Sebenarnya kalian butuh waktu, it's okay, tapi tetap ya, ketika membuat sebuah pilihan atau keputusan, ikuti intuisimu ya. Intuisi itu petunjuk yang paling benar udah ya. Di situ semua orang punya kok intuisi ya. Terkadang kita mengabaikannya tuh, yang membuat kita jadi merasa bahwa kok kayaknya intuisiku kurang kuat ya kak gitu. Sebenarnya semua intuisi itu kuat gitu kalau kita sering mengikuti. Jadi kayak misalkan ada yang menggerakkan dengan sangat kuat gitu ya, kita untuk memilih A, kita terdorong untuk memilih A, tapi kemudian omongan banyak orang, pendapat banyak orang katanya B, kita ngikuti orang-orang itu, ternyata kita memilih B malah salah, malah kita jadi dapat trouble, malah kita jadi terjerumus gitu ya. Nyesel kan akhirnya, padahal aku di awal tuh udah mikirnya tuh A. Nah itu loh ya, jadi ikuti intuisimu, jangan pedulikan omongan orang lain ya. Memang terkadang omongan orang lain bisa jadi pendapatnya benar, bisa jadi arahannya benar gitu, tapi tetap yang kamu ikuti intuisimu. Kalau intuisi itu pasti benar, kalau omongan orang lain bisa benar bisa salah ya. Oke, kita lanjut untuk love message ya. Pesan percintaan hari ini. Ya. Seseorang mengirimkan pesan ini atau ingin mengungkapkan ini, atau inilah yang ada di dalam hatinya ya, apa yang dia ungkapkan atau dia rasakan. Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. Lihatlah ke dalam hatimu yang terdalam, dan kamu akan merasakan cintaku. Cintaku padamu adalah sedalam lautan. Oh, romantis banget ya. Oke, kita lanjut untuk angel message hari ini. Ya. Ada pesan dari malaikat tentang kesederhanaan dan penyembuhan. Jadi pesannya hari ini, kamu akan mendapatkan dukungan, motivasi atau bantuan ketika kamu disakiti, dan kamu juga akan mendapatkan dukungan atau bantuan dari para malaikat untuk memperbaiki sebuah situasi yang sedang tidak baik-baik aja, atau sesuatu yang rusak gitu ya, damage gitu. Dan juga malaikat mengirimkan energi penyembuhan buat kamu yang sakit ya, mungkin sakit fisik, sakit hati, lagi galau, lagi sakit hati, overthinking ya, atau kamu lagi merasakan stres ya. Nah, para malaikat membantumu untuk proses healingmu dan mengirimkan energi penyembuhan ya, yang terutama sih membantu memperbaiki situasi yang sedang tidak baik-baik saja ya, mungkin bisa dalam hubungan, membantu memperbaiki situasi keuanganmu, pekerjaan ya, mungkin hubungan keluarga, pertemanan. Oke. Nah, yang terakhir ya, pesan ini bisa menjadi inspirasimu hari ini atau afirmasimu hari ini.
ya. Abundance is a state of mind. Kelimpahan adalah keadaan pikiran. Apakah kelimpahan sejati? Jangan biarkan kekayaanmu ditentukan hanya oleh harta bendamu, tetapi oleh kebahagiaanmu, kesehatanmu, orang-orang di sekitarmu, dan inspirasi yang kamu miliki dalam dirimu. Kamu memiliki lebih banyak berkat daripada yang mungkin kamu perhitungkan. Hari ini kamu didorong tidak hanya untuk melihatnya, tetapi juga untuk merasa bersyukur atasnya. Kamu dibimbing untuk melihat gelasmu setengah penuh. Kamu dibimbing untuk menikmati kekayaan kesejahteraanmu. Dan kamu dibimbing untuk bergembira, ya. Adalah energi yang menarik lebih banyak alasan untuk merasa berlimpah bagimu, ya. Ketika kita happy, kita bahagia, kita enjoy, itu menarik energi keberlimpahan atau energi rezeki. Kelimpahan adalah kondisi pikiran. Jika kamu dapat mengalihkan pikiranmu ke apa yang kamu miliki daripada apa yang tidak kamu miliki, kamu akan menjadi magnet bagi lebih banyak berkat dan mengalami kebutuhan melalui setiap aspek keberadaanmu. Jadi daripada musingin apa yang belum kita punya, ya kita bersyukur aja dengan apa yang sudah kita miliki, ya. Jika kamu merasa kaya, hidupmu akan mencerminkannya. Alam semesta itu sendiri berlimpah di alam. Alam semesta memiliki lebih dari cukup untuk semua orang. Mengalami berkat dan kekayaan tidak akan menghilangkannya dari orang lain. Jadi jangan pernah takut untuk kekurangan. Faktanya, pengalamanmu tentang kelimpahan akan memberi ruang bagi semua orang di sekitarmu untuk meningkatkan pikiran kelimpahan mereka juga. Oleh karena itu, mengalami keberlimpahan adalah suatu tujuan, ya. Jadi kita mesti punya tujuan untuk kaya, untuk menarik rezeki, untuk kelimpahan gitu. Bukan berarti kita materialistis, ya. Tetapi ya memang hidup ini kita butuh uang gitu, ya, untuk menjalankan operasional kita setiap harinya. Bahkan dengan uang kita pun bisa membantu banyak orang, ya. Dan kamu bisa afirmasi, saya kaya akan berkat, inspirasi, dan orang-orang yang saya cintai, ya. Aku ulangi, saya kaya akan berkat, inspirasi, dan orang-orang yang saya cintai. Aku ulangi sekali lagi, saya kaya akan berkat, inspirasi, dan orang-orang yang saya cintai, ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.